Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryani Ramadina dengan NIM 22052052. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu negara dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran yang saya pelajari. Yang pertama yaitu tentang pengertian ilmu negara. Istilah ilmu negara ini diambil dari bahasa Belanda dan yaitu Staatsrecht, dan kemudian juga dari bahasa Jerman yaitu Staatsrecht. Istilah bahasa ini pertama kali dikemukakan oleh George Jelinek. George Jelinek ini bisa disebut juga sebagai Bapak Ilmu Negara. Dia mengatakan bahwa ilmu negara itu satu kesatuan keseluruhan dan di dalamnya membagi dalam bagian-bagian yang satu sama lain saling berhubungan. Tidak hanya George Jelinek, beberapa ahli juga menyatakan tentang ilmu negara, seperti yang pertama yaitu Karl Nembut. Karl Nembut menyatakan bahwa ilmu negara ini suatu tatanan negara yang objek penyelidikannya bersifat hakikat, bentuk, asal mula, struktur, ciri-ciri yang berhubungan dengan persoalan negara. Yang kedua yaitu C.T.S. Kansil. Dia menyatakan bahwa ilmu negara itu merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki azas-azas, sendi-sendi pokok tentang negara. Kemudian tidak hanya pengertian, di dalam ilmu negara terdapat objek kajian. Objek kajian ilmu negara itu yang pertama mempelajari negara secara umum. Apa yang dimaksud dengan mempelajari negara secara umum? Mempelajari negara secara umum ini dimaksud mempelajari negara secara umum atau secara menyeluruh. Yang kedua yaitu objek kajiannya mempelajari negara secara abstrak. Apa yang dimaksud dengan mempelajari negara secara abstrak ini? Yaitu mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah negara. Yang ketiga yaitu objek kajian mempelajari negara secara universal. Apa yang dimaksud dengan secara universal ini? Bersifat objektif yang terbukti kebenarannya dan dapat diterima secara umum. Yang keempat yaitu mempelajari tentang negara ini secara sistematis. Jadi apa yang dimaksud dengan secara sistematis ini? Tidak bercerai. Dia memiliki satu kesatuan yang utuh. Kemudian tentang pertumbuhan dan faktor yang mendukung ilmu negara. Berdasarkan faktor ekonomi, perekonomian di negara yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunannya itu adalah SDA, sumber daya manusia. Yang kedua, struktur tanah, mutu dan kinerja, barang-barang yang tersedia, teknologi yang akan digunakan, kemudian sistem sosial. Jadi itu faktor-faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan di negara. Kemudian saya akan menjelaskan hubungan
ilmu negara dengan ilmu politik, ilmu tata negara, ilmu hukum tata negara, ilmu hukum. Yang pertama yaitu hubungannya dengan ilmu politik. Hubungannya dengan ilmu politik ini, ilmu politik juga mempelajari mengenai tentang oh, penyelidikan tentang negara, yang mana objek kajiannya itu sama seperti ilmu negara, yaitu masyarakat. Jadi mereka saling berkaitan. Kemudian hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara, sama-sama mereka itu sama-sama memiliki objek kajian penyelidikan tentang negara, bagaimana cara mempengaruhi dan menjelaskan tentang negara. Ilmu negara ini berlandaskan tentang teori-teori tentang hukum tata negara. Sedangkan hukum tata negara kebalikannya, merupakan penerapan dari hukum ilmu negara, penerapan dari teori tersebut gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan ilmu negara dengan ilmu hukum. Hubungannya itu sangat erat karena dia sama-sama mempelajari tentang negara. Yang hanya menjadi pembedanya yaitu pengertiannya hanya dan cara pandangnya yang konkret. Itu aja menjadi pembeda antara ilmu negara dan dengan ilmu hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori dan sifat-sifat hakikat negara. Hakikat negara adalah penjelasan tentang negara yang mencakup pengertian, sifat, fungsi, dan unsur-unsur negara. Segala aspek tersebut yang dapat dipahami setiap warga negara. Sifatnya ada 3, yaitu yang pertama memaksa. Memaksa dalam arti bisa memaksa warga negara harus mengikuti aturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedua yaitu monopoli. Apa yang dimaksud dengan monopoli ini? Monopoli artinya wewenang untuk mengatur dan mengatur warga negara dengan tujuan negara tersebut. Sifat hakikat manusia ada 3. Yang pertama yaitu memaksa. Apa yang dimaksud dengan memaksa ini? Bisa memaksa warga negara itu untuk mengatur, mematuhi undang-undang yang berlaku. Yang kedua, monopoli artinya memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mengatur warga negara sesuai dengan tujuan negara tersebut. Yang ketiga yaitu universal, artinya wajib dipatuhi tanpa kecuali. Peraturan undang-undang ini wajib dipatuhi tanpa kecuali. Kemudian saya akan menjelaskan unsur-unsur di negara. Unsur negara yaitu ada 4. Yang pertama yaitu penduduk. Penduduk ini merupakan dasar terbentuknya negara. Jika tidak ada penduduk, otomatis tidak bisa dibentuk negara. Jadi penduduk ini merupakan hal yang paling utama dalam pembentukan negara. Yang kemudian wilayah. Setelah ada penduduk, pasti harus ada wilayah. Tanpa wilayah tidak bisa juga, karena ini termasuk penting. Wilayah itu merupakan tempat tinggal. Yang ketiga, setelah adanya penduduk, ada wilayah, harus ada pemerintah. Pemerintah ini sebagai hal yang sentral dan klaim terbentuknya negara. Kemudian yang keempat yaitu setelah terbentuknya penduduk, wilayah, adanya pemerintah. Jadi pemerintah itu harus bisa menjalin kerjasama dengan negara, hubungan internasional dengan negara lain. Jadi yang keempat itu bisa menjalin hubungan internasional dengan negara lain, merupakan konsekuensi lahirnya sebuah negara. Kemudian
saya akan menjelaskan terjadinya negara dan pertumbuhan negara. Terjadinya negara dan pertumbuhan negara ini secara primer. Secara primer artinya dimulai dari masyarakat yang sederhana menjadi masyarakat yang lebih maju, berevolusi ke lebih maju. Ini ada beberapa fase dalam teori primer ini. Ada beberapa fase. Yang pertama, fase genotiscap atau fase kelompok. Fase kelompok artinya pengelompokan berdasarkan kepentingan bersama dan memiliki persamaan. Yang kedua, fase Reich atau fase kerajaan, yang mana fase ini mereka sudah berpikir harus memiliki tuan dan harus ada penyewa tanah. Yang ketiga yaitu fase Staff atau fase negara. Di sini dia sudah mulai berpikir bahwa dalam suatu kelompok itu harus memiliki satu pemerintahan yang terrealisasi. Yang ketiga yaitu fase Staff atau negara, di mana mereka sadar bahwa mereka berada pada satuan kelompok yang harus memiliki pemerintah tersentralisasi. Yang keempat yaitu fase demokrasi, nanti diktator terbentuk atas dasar demokrasi dan mereka sadar bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Jadi terjadi tidak hanya teori primer, ada juga terjadi secara sekunder. Terjadi secara sekunder yang membahas teori tentang terjadi secara sekunder. Teori ini yang membahas tentang terjadinya hubungan negara-negara dengan yang telah ada sebelumnya atau pengakuan erkening. Yang pertama yaitu pengakuan secara de facto, pengakuan secara sementara atau tidak memiliki landasan yang tertulis. Kemudian pengakuan secara yuridis, memiliki landasan yang tertulis secara dokumen dan yang sudah diakui oleh negara lain. Sedangkan yang ketiga yaitu pengakuan secara de facto dan de jure, jadi pengakuan yang sudah sah, yang sudah berarti sudah diakui dari negara lain kedua-duanya, jadi kita sudah sah menjadi suatu negara gitu. Pertumbuhan negara secara primer ini dimulai karena keluarga ingin memiliki kebutuhan masing-masing yang kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua itu pertumbuhan negara secara sekunder. Bisa terjadi karena penggabungan, pemisahan, penaklukan, dan pemberontakan. Fokus pada negara ini terjadi pada pengakuan terhadap dari negara lain. Selanjutnya menjelaskan teori pembenaran negara. Teori pembenaran negara ini yang pertama legitimasi teologis. Legitimasi teologis ini beranggapan bahwa tindakan penguasa dan negara selalu benar, sebab negara itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Negara secara langsung maksudnya negara itu langsung diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang mana penguasanya langsung diutus dari Tuhan gitu. Kemudian negara secara tidak langsung, di mana penguasa mendapat kodrat dari Tuhan gitu.
Kemudian legitimasi sosiologi. Kemudian legitimasi sosiologi. Apa pula yang dimaksud dengan legitimasi sosiologi ini? Legitimasi sosiologi ini mendapat kemampuan untuk memegang tampuk kekuasaan pemerintahan. Legitimasi sosiologi. Apa yang dimaksud dengan legitimasi sosiologi ini? Kemampuan untuk mendapat kekuasaan dan memegang tampuk kekuasaan atau pemerintahan yang meliputi jasmani, rohani, dan politik. Kemudian legislasi yudiris. Legislasi yudiris ini terbagi ada 3. Yang pertama yaitu hukum kekeluargaan atau partiacal. Hukum ini yang dimaksud yang diangkat adalah kepala keluarga. Mana kepala keluarga itu di dalamnya sebagai orang yang kuat, berjasa, dan bijaksana. Kemudian yang kedua yaitu hukum kebendaan atau patrimonial. Ialah hak memiliki raja, memilih hak untuk daerahnya dan rakyat tunduk kepadanya. Yang ketiga yaitu hukum perjanjian. Apa yang dimaksud dengan hukum perjanjian ini? Yaitu hukum perjanjian masyarakat gitu. Selanjutnya legitimasi filosofis. Hukum ini merupakan penyempurna dari kekuasaan, kemampuan, dan kemauan dari kekuasaan gitu. Penyempurna akhir kalau legitimasi filosofis ini. Selain teori itu ada teori lain yang membantu membenarkan, yaitu teori etis atau teori etika. Satu negara itu terbentuk dikarenakan dasarnya manusia. Yang kedua yaitu teori absolut. Teori ini dibentuk karena adanya cita-cita dari manusia ingin membentuk negara. Yang ketiga yaitu teori psikologis. Berdasarkan unsur psikologis manusia, misalnya dikarenakan rasa takut, rasa sayang, jadi itu yang menyebabkan mereka harus wajib memiliki suatu negara. Jadi itu dari teori pembenaran terbentuknya negara. Jadi sekian hasil pembahasan saya atau presentasi saya pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.